Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Nah, hari ini kita akan menganalisis cerpen robohnya surau kami. Pekan kemarin saya sudah share materi tentang cerita pendek robohnya surau kami, ya. Insya Allah saya berharap kalian semuanya sudah membaca. Sekarang kita akan menganalisisnya, ya. Tidak perlu saya ceritakan lagi karena kalian sudah tahu ceritanya, langsung kita analisis saja. Yang pertama adalah tema, ya. Oh ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga Allah merahmati dan meridhoi langkah kita hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin nabiyyi rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri. Sani yafqahu qawli. Amin. Ya. Kembali ke awal ya tadi ya. Tema adalah hal yang dibicarakan di dalam cerita atau mendasari keseluruhan isi cerita, itu tema. Kalau ide pokok mendasari keseluruhan isi paragraf. Nah, tema ini bisa dicari melalui 3 macam cara, yaitu berdasarkan alurnya atau urutan peristiwanya, berdasarkan perwatakan atau karakteristik, atau berdasarkan makna lambang. Nah, biasanya kalian kalau mencari tema kan hanya baca cerita, terus ini kemungkinan kira-kira temanya, hanya kira-kira. Kalau robohnya surau kami temanya apa ya? Religius. Bukan, temanya bukan religius, itu unsur ekstrinsiknya, ya. Kita coba mencari tema melalui urutan peristiwa atau alur. Nah, kita lihat peristiwa pertama. Peristiwa pertama di sini diceritakan tentang sebuah surau di sebuah kampung, gitu ya. Terus di sini diceritakan surau itu sudah tidak dirawat lagi, malah digunakan untuk bermain, ya. Ini maaf di sini di suraunya ini digunakan untuk bermain. Dicopoti pekayuannya untuk kayu bakar. Suraunya dicopoti untuk kayu bakar. Orang yang kehabisan kayu bakar mau masak, ambil kayu, papan dinding di surau diambil, atau lantai di malam harinya itu diambil untuk kayu bakar. Coba di sini ini kunci ya. Coba kalau sikap kalian bagaimana ini kalau ada sebuah surau yang sudah ditinggal kakek ini, ya, sudah ditinggal kakek, sudah tidak ada penghuninya, kakeknya itu diceritakan di sini orangnya yang ikhlas dan sebagainya, ya. Nah, di sini diceritakan keadaan surau yang hampir roboh ditinggalkan penghuninya. Nah, di sini berarti peristiwa pertama menceritakan keadaan surau yang hampir roboh, tidak dirawat, untuk bermain, dan dicopoti kayunya untuk kayu bakar. Nah, ini kunci nih, ya. Ini kunci, ini sebetulnya sudah menunjukkan tema. Tapi iya enggak bagian seperti ini, peristiwa seperti ini diceritakan dari awal sampai akhir, iya enggak? Kita lihat. Kemudian di sini ini diceritakan surau itu sudah tidak terawat karena ditinggal penjaganya kakek, ya. Nah, diceritakan kakek itu sudah meninggal dunia, biang keladinya adalah kecerobohan, ya. Ini kecerobohan dari dongeng yang tidak bisa disangkal kebenarannya. Jadi dongengnya itu benar, kisahnya itu benar, ya, isinya itu benar. Nah, di sini diceritakan lagi, di sini kakek yang masih hidup, ya, dia didatangi oleh si Aku sedang mengasah pisau, si kakek sedang marah. Nah, di sini ada peristiwa nih, peristiwa kedua menceritakan kakek
marah dan tersinggung karena cerita Ajo Sidi. Di situ kakek mengatakan bahwa apakah saya salah kalau saya ini hidup hanya untuk beribadah? Apakah saya salah? Saya sampai tidak memikirkan punya anak, punya istri dan seterusnya. Pokoknya semuanya hanya diperuntukkan hanya Allah, hanya ibadah, ibadah dan ibadah. Itu ceritanya si kakek ya. Karena dia tersinggung, kemudian kakek mengatakan kepada si aku. Kemudian peristiwa 3. Peristiwa 3 itu apa sih yang menjadikan kakek ini tersinggung? Cerita yang seperti apa sehingga kakek ini tersinggung oleh cerita Ajo Sidi? Nah, ternyata ini masih menceritakan tentang kakek ya, yang merasa bahwa dia itu semua hidupnya hanya diserahkan kepada Allah, dia tidak memikirkan dunia. Nah, di sini masih kakek yang menceritakan tentang kakek yang rajin beribadah, kakek yang soleh, kakek yang suka menolong, ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dan sebagainya. Nah, di sini cerita kakek mulai bercerita dengan berlinang air mata. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Haji Saleh nih. Kedua tangannya ditopangkan pinggang, di sini lihat ya. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Haji Saleh begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Di sini kedua tangannya ditopang di pinggang. Wah, ini kan membusungkan dada, menekurkan kepala ke kuduk, menekurkan kepala ke duduk, itu berarti dongak ya, tengah. Nah, menekurkan kepala ke dada itu berarti nunduk. Nah, ini kakek Haji Soleh digambarkan sebagai seorang yang yakin sekali kalau masuk surga, tapi ternyata dia tidak masuk surga tapi masuk neraka. Di neraka dia merasa bahwa ini Tuhan hilaf, ini Tuhan salah. Kenapa aku dan teman-temanku yang rajin beribadah kok masuk neraka? Akhirnya di situ si kakek memimpin demo, artinya protes ya. Haji Saleh protes. Haji Saleh protes mengapa ia masuk neraka padahal dia ahli dalam ibadah ya, haji berkali-kali, kitab suci hafal dan sebagainya, dan menganggap bahwa Tuhan khilaf atau salah. Nah, kalau Tuhan salah atau Tuhan khilaf, berarti Haji Saleh menganggap siapa yang benar? Nah, Haji Saleh menganggap dirinya benar, Tuhan khilaf. Nah, ini kunci juga nih. Ini kunci. Sama nggak dengan ini nih? Surau yang roboh dari dawat digunakan untuk bermain, copoti kayu-kayunya untuk kayu bakar. Kakek marah dan tersinggung. Haji Saleh protes karena masuk neraka, dianggap Tuhan hilaf atau salah. Ini hampir sama ini ya. Kemudian berikutnya peristiwa keempat. Peristiwa keempat di sini Haji Saleh protes tapi tetap masuk neraka ya. Walaupun protes tapi protesnya tidak ada gunanya dan Haji Saleh tetap tidak paham apa kesalahannya. Nah, peristiwa yang terakhir yaitu kakek bunuh diri menggorok lehernya. Nah, kenapa kakek bunuh diri menggorok lehernya? Karena dia tersinggung pada cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh, menganggap bahwa dirinya yang sudah tua itu tidak ada gunanya. Beribadah kepada Allah dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi beribadah kepada Allah, tapi dianggap tidak ada gunanya, dia tetap masuk neraka. Nah, si kakek akhirnya putus asa dan menggorok
menggorok lehernya. Nah, kira-kira kalau kalian gimana? Kalau diberi ini diberi kritikan, diberi masukan, kira-kira kalau kalian putus asa atau memperbaiki diri. Nah, itulah bedanya ya. Nah, sudah kelihatan ini apa temanya? Nah, sekarang kita lihat ini sebetulnya temanya sudah kelihatan sekali nih ya. Nah, kemudian kita lihat karakteristiknya atau wataknya. Watak siapa? Watak kakek. Watak kakeknya gimana? Watak kakeknya putus asa, mudah putus asa, ya, mudah putus asa. Ibadahnya sama sekali tidak ada gunanya karena dia berakhir dengan menggorok leher. Mudah putus asa berarti tidak percaya akan rahmat atau kasih sayang Allah. Terus lagi ada ajo sidi. Maaf ya, ini tidak saya gunakan ajo sidi. Gimana wataknya? Ajo sidi wataknya tidak bertanggung jawab ya, karena dia setelah tahu kakek meninggal gara-gara ceritanya, dia tetap berangkat kerja, tidak bertanggung jawab. Kalau dilihat Haji Saleh, bagaimana wataknya? Haji Saleh itu yang diceritakan untuk menyindir si kakek, itu sama dengan kakek ya. Dia rajin ibadah, tapi tidak percaya kalau Allah Maha adil dan pasti benar. Nah, manusialah yang tempat hilaf, tapi dia tidak menganggap bahwa dirinya salah, tapi menganggap Allah yang salah. Nah, dari sini nih kelihatan juga nih ya, kelihatan juga apa temanya. Jadi tema itu dibicarakan dari awal sampai akhir. Sekarang kalau kita lihat bahasa lambangnya di sini sebetulnya ada di bagian awal ya, di bagian awal di sini ada apa ya? Nih di bagian awal ada yang berlari-lari nih. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan kesucian yang bakal roboh. Di sini ada kesucian yang bakal roboh. Kesucian yang bakal roboh ada ini. Atau ada lagi apa? Ada lagi judulnya. Robohnya surau kami. Judulnya robohnya surau kami. Nah, ini kata bermakna lambang adalah kata yang mempunyai makna tidak sesungguhnya, artinya mempunyai makna sampingan, tetapi makna lambang itu tidak jauh dari makna denotasi atau makna sebenarnya. Contohnya ya, ini ada kesucian yang bakal roboh tadi. Roboh itu dalam arti denotasinya adalah ambruk ya, atau hancur ya, hancur, rumah yang hancur, roboh berarti ambruk ya, rumah yang ambruk. Kemudian di sini ada kata suro. Suro itu kalau makna denotasinya adalah musola. Nah, di sini kita paham ini makna denotasi, tetapi makna konotasinya ya, makna konotasinya tidak jauh dari makna denotasinya ya. Makna konotasinya tidak jauh dari makna denotasinya. Nah, makna denotasinya makna konotasinya apa? Nek ambruk itu karena apa? Misalnya rumah yang mau ambruk itu karena apa? Karena bangunannya tidak kokoh atau rapuh. Nah, jadi
ini roboh ini diibaratkan atau konotasinya makna lambangnya adalah rapuh. Suro makna lambangnya apa? Suro itu adalah musola, tempat untuk beribadah. Nah, kira-kira makna lambang yang mendekati dengan makna denotasinya apa? Yaitu apa? Tempat beribadah itu berarti menunjukkan iman atau keimanan. Sehingga disimpulkan ya, simpulannya apa temanya? Keimanan yang rapuh atau kerapuhan iman. Nah, ini adalah temanya ya. Nah, kita coba cocokkan sesuai enggak? Surah yang hampir roboh tidak dirawat, untuk bermain dicopoti kayunya. Nah, ini kan menunjukkan iman yang rapuh. Kalau dia punya iman yang kuat, nggak mungkin surahnya sampai roboh tidak dirawat, apalagi malah dicopoti kayunya untuk masak. Kakek marah tersinggung karena cerita Ajo Sidi. Harusnya kakek tidak tersinggung dan tidak marah. Harusnya kakek berterima kasih kepada Ajo Sidi. Dia disadarkan bahwa dia tidak boleh hanya memikirkan tentang ibadah saja, juga harus memikirkan tentang dunianya, memikirkan punya istri, memikirkan punya anak, karena itu sunnah Rasul ya. Ya, kalau tidak punya apa-apa, tidak punya harta, maka dia tidak bisa bersedekah. Nah, akhirnya di sini menunjukkan kerapuan imannya kakek, apalagi ketika dia diakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya, makin rapuh lagi tuh imannya ya. Haji Soleh, dia masuk neraka walaupun dia ahli ibadah ya, ahli dalam ibadah, haji berkali-kali, kitab suci hafal di luar kepala, tapi ketika dia masuk neraka menganggap bahwa Tuhan salah atau khilaf. Kalau menganggap Tuhan salah berarti yang benar yang manusia, maka dia merupakan orang yang imannya rapuh. Ini putus asa, tidak percaya akan kasih sayang Allah, ini juga tanda-tanda watak yang rapuh imannya. Tidak bertanggung jawab juga tanda-tanda watak yang rapuh imannya. Rajin ibadah, tidak percaya pada Allah yang Maha Adil, berarti ini juga tidak kuat imannya, sehingga bisa disimpulkan keimanan yang rapuh atau kerapuhan iman, itulah amanatnya ya. Amanat. Itulah temanya. Nah, sekarang amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, amanat sudah saya tuliskan dulu di semester 1 ya. Sudah saya ringkaskan bahwa amanat itu tidak jauh dari tema. Nah, kalau temanya adalah ya, ini simpulan tema ya, simpulan tema. Nah, kalau temanya adalah keimanan yang rapuh, berarti amanatnya apa? Amanatnya sesuai dengan tema, yaitu ya, jagalah iman kita supaya kuat. Nah, seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, karena perintah Allah, sunnah Rasul adalah berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Nah, sekarang karakteristik wataknya. Nah, di sini perwatakannya ya. Nah, perwatakannya ini sudah sesuai dengan ini. Ya, perwatakannya sudah sesuai dengan ini. Tapi masih ada satu tokoh lagi yang belum uraikan perwatakannya, yaitu siapa? Aku ini orang yang bagaimana? Aku orang yang peduli ya. Nah,
sementara itu aja biar cepat ini waktunya ya. Kemudian pembuktian wataknya. Pembuktian watak aku seorang yang peduli. Nah, di sini mana nih pembuktian watak aku seorang yang peduli? Atau mulai dulu pembuktian watak kakek. Pembuktian watak kakek tidak percaya akan kasih sayang Allah itu jelas, yaitu dibuktikan dengan kakek apa ini? Mana ya yang kakek? Nah, ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Ini pembuktian wataknya kalimat kakek ya. Pembuktian watak kakek kalimatnya adalah ini. Ya, iya, watak kakeknya putus asa dibuktikan melalui dibuktikan dengan kalimat ia menggorok ya, bukan menggorok, menggorok lehernya dengan pisau cukur. Nah, seperti ini berarti pendeskripsian wataknya bagaimana? Pendeskripsian watak yang ada 7 yang sudah kalian tulis itu. Pendeskripsian watak kakek melalui apa? Melalui perilaku. Pendeskripsian wataknya. Ya, pendeskripsian watak kakek putus asa itu melalui perilaku. Ya, melalui perilaku tokoh. Sekarang pendeskripsian watak Ajo Sidi yang tidak bertanggung jawab, kontrol C ya. Nah, pendeskripsian watak Ajo Sidi yang tidak bertanggung jawab mana pendeskripsiannya? Nah, di sini ada Ajo Sidi. Nah, ini ya, segala peristiwa ini oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak bertanggung jawab. Ya, di sini pendeskripsiannya pembuktian wataknya. Ya, watak Ajo Sidi tidak bertanggung jawab, dibuktikan melalui atau kalimat pembuktiannya adalah ini ya, kalimat pembuktiannya. Atau boleh juga nih Ajo Sidi juga seorang pembual ya, Ajo Sidi pembual. Dibuktikan melalui apa? Dibuktikan melalui kalimat yang awal tadi. Kalimat yang awal, Ajo Sidi si pembual. Nah ya. Nah, ini di sini. Maka aku ingat Ajo Sidi si pembual itu. Ini dibuktikan melalui kalimat pembuktiannya melalui kalimat ini. Ya, Ajo Sidi si pembual. Kemudian pendeskripsiannya. Pendeskripsiannya apa? Di sini dituliskan langsung. Ini juga dituliskan langsung oleh pengarangnya. Maka pendeskripsiannya adalah pendeskripsian wataknya adalah dideskripsikan. Nah, tadi ya pasti benar. Pendeskripsian watak Ajo Sidi ini tidak bertanggung jawab dideskripsikan melalui penjelasan langsung oleh pengarang ya.
Karena disebutkan di sini adjudicatio pembual, dia tidak bertanggung jawab, jadi dijelaskan secara langsung. Kemudian berikutnya latar atau setting. Latar tempatnya di mana? Nah, di situ ada nih pembuktiannya, latar tempatnya nih di perkampungan ya. Nih di sini daerah di bagian sini ini ada di perkampungan. Kemudian latar tempat ini latar waktunya ya. Latar tempatnya. Sekarang pembuktian latar tempatnya mana? Pembuktian latar tempatnya misalnya di sini. Mana ya? Kampung ya, cari saja ya. Kebetulan akan berhenti di dekat pasar. Temui seorang tua. Nah, di sini ada juga di surau, di kampung, di surau ya. Sini ada pada simpangan kecil kanan, di tempat itu ada kolam ikan. Nah, mana ya? Di surau. Nah, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Berarti ini pembuktian latarnya di sebuah surau. Dan tinggallah surau. Di kampung tadi ada di bagian awal. Nah, datang ke kota kelahiran. Tapi kota kelahiran di situ disebutkan karena ini ada apa? Maka kira-kira Tuhan sampai ke kampungku. Ini pembuktian latar perkampungannya. Pembuktian latar perkampungannya. Astagfirullahaladzim. Ini. Ya, pembuktian latar perkampungannya di sini. Nggak bisa ya? Ya, inilah pokoknya ya. Ini kalimat yang membuktikan latar perkampungannya. Tadi bisa kok, sekarang nggak bisa. Ini latar tempatnya. Sekarang latar. Nah, ini latar tempat suraunya. Ini latar pembuktian latar perkampungannya ya. Ini perkampungannya, yang lainnya berikutnya di surau. Ada lagi waktu. Waktunya di mana? Ini ada waktu siang, ada waktu pagi. Setiap kali sehari. Nah, di sini ada ya, kita lihat yang akhir saja, satu saja ya contohnya ya, untuk mempercepat waktu. Di sini pagi-pagi nih. Ada tadi subuh. Nah, ini berarti latar waktunya, pembuktiannya ada di subuh. Waktu subuh. Ini waktunya pagi dan lainnya bisa dicari sendiri ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Kemudian latar suasananya. Latar suasananya menyedihkan atau mencekam. Ini ada kalimat yang kakek mengasah pisau untuk apa? Mana ya? Kakek mengasah pisau untuk menggorok leher Ajo Sidi. Nah, di sini. Nah, ini mudah-mudahan menggorok lehernya. Ini ada suasana mencekam, ya.
Suasananya mencekam. Dibuktikan melalui apa kalimatnya? Dibuktikan melalui kalimat mudah-mudahan besok ini dan seterusnya. Kemudian alurnya. Alurnya di sini disebutkan alurnya di awal sendiri kan di sebuah kampung. Kemudian suronya tidak ada penjaganya karena ditinggal kakek. Kemudian di sini kakek menceritakan kakek hidup kakek waktu masih hidup. Di sini kakek sudah meninggal dunia, sehingga di sini ada alur maju, ada alur mundur, alur maju lagi di belakang itu. Nah, ini namanya alur campuran, ya. Konfliknya apa konfliknya? Konflik itu pertentangan yang terjadi. Apa yang pertentangan terjadi? Di sini kan apa konflik atau masalahnya apa? Kakek marah dan tersinggung. Seandainya kakak tidak marah dan tersinggung, itu artinya tidak ada konflik, gitu ya. Lah, apa penyebabnya kakek marah dan tersinggung? Penyebabnya adalah cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh, ya, yang sudah saleh, sudah rajin ibadah, tapi masuk neraka. Lah, akibat konfliknya apa? Akibat kakek marah dan tersinggung itu apa? Kakek kenapa? Kakek bunuh diri. Nah, ini namanya satu masalah. Karena memang cerpen itu hanya ada satu masalah. Kalau novel nanti habis selesai masalah, timbul masalah baru lagi, gitu ya. Sekarang sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Posisi atau teknik pengarang bercerita di mana posisinya. Karena di sini ceritanya aku bangun pagi-pagi, aku bersuci. Ini dialognya si kakek. Ini tidak menunjukkan kalau tidak menunjukkan kalau ini sudut pandang orang pertama. Yang menunjukkan sudut pandang orang pertama yang mana? Nih. Ya, yang menunjukkan sudut pandang orang pertama ini. Nih, kalau Tuhan datang ke kelahiranku, nah ini berarti si aku menceritakan tentang dirinya. Kalau si pengarang terlibat di dalam cerita, maka digolongkan pada sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama itu dibagi menjadi dua, sebagai pelaku utama atau sebagai sampingan. Di sini pelaku utamanya siapa? Pelaku utamanya kakek. Si aku pengarangnya sebagai pelaku sampingan. Maka di sini sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, gitu ya. Nah, sudah sampai sudut pandang. Terus berikutnya, apa yang kita bicarakan lagi di sini? Sudut pandang. Oh, sudah habis ternyata. Ya, ada tema, ya. Ada tema, tadi sudah kita bicarakan. Temanya adalah keimanan yang rapuh atau kerapuhan iman. Ada amanat apa? Jagalah iman kita supaya kuat, seimbang antara hidup di dunia dan di akhirat. Karakteristiknya apa? Wataknya si kakek, pembuktian wataknya, kemudian pendeskripsian wataknya, ya. Terus lagi di sini latar atau setting terdiri dari pembuktian latar tempat, kemudian setting waktu, pembuktian latar waktu di sini sudah ada, ya. Terus suasananya, setting suasananya apa? Mencekam. Pembuktiannya apa ini? Suasananya apa? Menyedihkan lah, sebutkan pembuktiannya apa. Kalau pembuktiannya memang betul-betul menyedihkan, berarti ini ada suasana menyedihkan. Ini saya berikan satu contoh saja biar cepat. Alurnya apa? Campuran. Apa sebabnya campuran? Karena diceritakan di awalnya kakek sudah meninggal dunia, kemudian berikutnya diceritakan kakek masih hidup, dan terakhir kakek meninggal dunia dengan menggorok lehernya. Konfliknya apa? Kakek marah, tersinggung. Penyebab konfliknya apa? Cerita Ajo Sidi tentang Haji Soleh. Akibat konfliknya apa? Kakek bunuh diri. Nah, sudut pandangnya, karena pengarang terlibat di dalam cerita ini, maka dinamakan sudut pandang orang pertama.
pelaku sampingan, karena pelaku utamanya adalah kakek, aku hanya sebagai pelaku sampingan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis cerpen yang sudah kalian baca kemarin ya, Robohnya Surau Kami karya Nafis. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, semoga semuanya menjadi orang-orang yang soleh, sukses, bahagia dunia akhirat, gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi ya. Semoga semuanya sehat. Amin ya robbal alamin.